Selamat sore semua. Halo, apa kabar semuanya? Iya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini bisa kembali ada di hari Minggu yang istimewa. Ya, setiap kali kita beribadah, kita harus mengklaim itu sebagai sebuah kesempatan yang istimewa. Ya, karena selalu ada berkat yang baru di dalam Tuhan. Ya, itu yang harus kita tangkap. Di dalam Tuhan ada berkat-berkat yang baru. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita bicara tentang cinta, ya. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima itu boleh hidup di dalam diri kita, saudara. Dan itu boleh memberi dampak yang signifikan buat kita untuk kita semakin bertumbuh dewasa. Di dalam tema pelayanan kita berulang kali saya mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tidak hanya menggembalakan kita untuk selamanya menjadi domba yang mungil, ya, yang lucu, tidak. Ya. Tapi tujuan dalam penggembalaan Kristus ialah menjadi domba yang dewasa, ya, tentu menjadi domba yang dewasa. Dan itulah harapan dari manusia rohani kita sebenarnya. Itu kebutuhan dari manusia rohani kita. Itu yang terbaik dari manusia rohani kita. Sebab apalah artinya sebuah perjalanan iman, tapi kemudian kita tidak bertumbuh. Cuman kelihatan mungil, ya. Tapi nggak ada sesuatu yang tidak ada sensasi rohani yang berdampak dalam kehidupan kita. Nah, saya hari ini ingin bicara tentang sesuatu yang saya rindu supaya kita menangkap sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, menangkapnya ini sebagai sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Hari ini saya mengambil topik dari sebuah kisah di dalam Alkitab. Ya, saya coba memberi atau mengambil judul khotbah hari ini dengan judul Simson sebagai Nasir Allah. Simson sebagai Nasir Allah. Begitu dengar Simson, maka yang tergambar dalam pikiran kita adalah manusia perkasa. Ya. Yang terlintas dalam pikiran kita adalah orang yang kuat. Tapi mari saudara kita melihat kisah kehidupan Simson. Kalau saudara baca di kitab Hakim-Hakim atau Judges pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16 itu kisah tentang kehidupan Simson. Dan orang di luar sana bisa saja nggak tahu cerita Alkitab, tapi dia bisa tahu cerita Simson dan Delilah. Ya. Begitu sangat populernya kisah ini, bahkan berusaha dibuat menjadi film bahkan. Nah mari saudara, saya ingin mengawali dengan pembacaan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Alkitab berkata, oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Pada zaman itu, Israel dipimpin oleh para hakim. Nanti kita sampai pada kepemimpinan Samuel sebagai hakim yang terakhir, setelah kemudian beralih kepada monarki, dari teokrasi kepada monarki, ketika Israel mulai dipimpin oleh raja-raja, mulai dari Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kepemimpinan bangsa Israel dipimpin oleh para hakim, bukan raja, dipimpin oleh para hakim. Ada banyak hakim yang memimpin bangsa Israel. Salah satunya adalah Simson. Simson memimpin orang Israel selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Dan kisah kehidupan dari Samson atau Simson sampai 16, kita bisa melihat
seluruh kehidupan dari Simson, bagaimana keputusan-keputusan yang dia buat, dan dampak dari keputusan-keputusan itu sendiri. Simson lahir dari keluarga Manoah. Ya. Dia lahir di saat ketika orang tuanya tidak punya harapan lagi untuk memperoleh anak. Lalu kemudian Tuhan datang kepada dari Simson bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dikatakan bahwa anak ini spesial banget, ya. Sehingga saking spesialnya anak ini dalam tujuan Tuhan, sehingga ibu dari Simson dikatakan dia harus merawat dirinya untuk mengikuti firman Tuhan. Dia tidak boleh minum anggur, minuman keras, makanan haram, bersentuhan dan seterusnya. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Nasir Allah artinya seseorang yang didedikasikan untuk suatu tujuan tertentu. Nasir artinya dikhususkan, ya. Atau lebih spesifik lagi, nasir artinya dikuduskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu nasir, ya. Seseorang yang dikuduskan, dikhususkan, ya, untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan Tuhan. Demikianlah Simson. Sejak dari dalam kandungan, Simson sudah dikatakan dia sudah menjadi nasir Allah, seorang nasir Allah. Dan di dalam kehidupan sebagai seorang nasir Allah dikatakan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Pada zaman itu orang Filistin mendominasi kehidupan orang Israel. Sehingga orang Israel tidak bebas. Sudah bisa baca itu. Bagaimana orang Israel yang terintimidasi, terjajah. Sehingga hakim-hakim ini dipanggil untuk membangkitkan kembali semangat dan kehidupan orang Israel. Sampai pada zaman Simson. Jadi, Simson, saudara, lahir sebagai nasir Allah. Orang yang dikhususkan untuk sebuah tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kita lompat ayat berikutnya, ayat 24-25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esitaol. Saudara perhatikan dengan baik. Ketika Simson lahir, ya, kemudian akhirnya dia diberi nama Simson. Dikatakan dia menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ya. Dan dia dipimpin, digerakkan oleh roh Tuhan. Disinilah ya pesan pentingnya. Bahwa kemudian Simson menjadi orang yang perkasa dan kuat. Sebenarnya karena dia diberkati Tuhan. Ada penyertaan roh Tuhan atas kehidupannya. Simson sendiri artinya, sudah terganggu nggak dengan bunyi-bunyi? Kalau ada saya pakai mic yang biasa aja. Boleh? Oke? Oke. Simson artinya matahari atau perisai. Itu arti dari Simson. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam nama Simson sendiri ada penyertaan dari sifat dan karakter Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal 84 ayat 12, saudara. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Jadi di dalam nama Simson ada penyertaan dari sifat, dari karakter dan nama Allah sendiri. Matahari dan perisai. Kenapa? Karena sejak dari kandungan, ia telah menjadi seorang nasir, dikhususkan, dikuduskan untuk kemudian menjadi seorang hakim yang akan menyelamatkan atau memimpin bangsa Israel pada zamannya. Nah, Simson, saudara, sekalipun sejak dari kandungan ia telah dikhususkan, ia telah dikuduskan, tapi Simson ada kandungan ia telah dikhususkan, ia telah dikuduskan, tapi Simson
adalah juga sama seperti Anda dan saya, manusia yang bisa saja melakukan kesalahan atau melakukan keputusan-keputusan yang salah. Bisa saja. Tetapi yang saya mau angkat buat kita hari ini adalah Simson adalah orang yang dikhususkan Tuhan dan diberkati Tuhan sehingga dia memiliki kelebihan, kemampuan. Tapi kalau saudara perhatikan, justru dengan kelebihan kemampuan fisik yang dimiliki oleh Simson, dia hidup lebih mengutamakan atau mengandalkan kemampuannya dibandingkan dia mengandalkan Tuhan. Ingat, dia adalah seorang nazir Allah. Dia lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Ingatkan kepadanya, kamu adalah seorang nasir dipilih Tuhan. Artinya sudah diingatkan itu, sudah. Jadi dia bertumbuh dari pengetahuan dan pengenalan tentang adanya Tuhan, tentang siapa Tuhan, sehingga dia menjadi seorang hakim di Israel selama 20 tahun. Tapi sayangnya, Simson adalah seorang yang karena kelebihannya, dia mengandalkan kelebihan-kelebihannya. Dia mengandalkan kemampuan-kemampuannya. Nah, apa yang saudara bayangkan kalau saudara mendengar kata Simson? Apa yang saudara bayangkan? Maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah Simson yang perkasa, yang kemudian bisa mengalahkan seekor singa dan mencabik singa itu seperti mencabik seekor kambing. Kuat banget saudara, ya. Hebat banget. Yang terlintas dalam pikiran kita adalah ketika dia bisa membunuh 1000 orang hanya dengan rahang keledai. Dia bisa menangkap 300 anjing hutan. Itu yang terlintas, yang terekspos dari kehidupan Nasir Allah ini atau Simson ini adalah kekuatan-kekuatan fisik. Yang terekspos adalah kemampuan-kemampuan yang dominannya dia mengandalkan kekuatan kemampuannya, sehingga orang nggak melihat lagi dia sebagai seorang nasir, orang yang disucikan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, di mana nama Tuhan disertakan di dalam nama Simson. Simson tidak hidup sesuai dengan kapasitas itu. Kenapa? Dia melanggar apa yang seharusnya ditaati oleh seorang nasir, tapi justru dia tidak mentaatinya. Yang paling menyolok adalah dia salah pilih jodoh. Amin. Kayak gini-gini kan berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apa kekuatanmu demikian besar. Pertama, kedua, pakai strategi biasa aja, pendekatan biasa. Nggak berhasil. Yang ketiga, dia pakai cinta. Dia pakai cinta, makanya ada istilah begini. Ya, mohon maaf ya, ini ada cerita nih. Ya. Ada anak-anak muda Kristen, mungkin dia sulit ditaklukkan dengan katakanlah pangkat, jabatan, dan lain-lain. Sulit ditaklukkan dengan emas 5 kilo. Mahal sekali ya. 5 kilo sulit. Tapi tiba-tiba datang yang mas-mas 45 kilo, 50 kilo, dan seterusnya. Tumbang dia, saudara. Bukan mas. Ya. Bisa saja, saudara, hati-hati dengan kehidupan rohani kita. Jadi iblis akan berusaha bagaimana caranya untuk memperdaya kita supaya kita tinggalkan Tuhan. Minggu lalu kita bicara itu bisa menghidupkan atau bisa membunuh seseorang. Makanya jangan main-main dengan cinta. Makanya kesalahan terbesar dari Simson adalah dia salah pilih jodoh. Salah pilih jodoh. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, doa baik-baik.
ya. Yang laki jangan sampai ketemu Delila made in era kita. Yang perempuan juga sebaliknya gitu ya. Hati-hati. Peran orang tua itu penting. Ya, jangan sampai, tapi kan sudah cinta om, cinta. Bayar listrik nggak pakai cinta, ya. Ingat baik-baik itu, ya. Nggak pakai cinta itu. Hati-hati, ya. Ada orang yang bisa tiba-tiba setia banget ke gereja karena alasan tidak, puji Tuhan. Awalnya mungkin motivasinya, wah karena pingin ketemu si dia. Tapi karena si dianya rohani banget, dia pun ikut rohani. Puji Tuhan. Nah, gitu. Harusnya gitu. Tapi ada, dia cinta Tuhan. Tapi karena dia boleh berfokus kepada yang lain. Lama-lama dia sudah nggak ke gereja. Kenapa? Ku jatuh cinta kepada yang lain. Itu masalah. Oke, kembali kepada Simson. Nah, akhirnya dikatakan di sini, Simson ini sampai kelepek-kelepek, saudara. Saudara baca ayatnya. Ya. Perhatikan baik, selalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Anda tahu maksudnya kan? Digoda seperti apa, sampai dia nggak bisa tahan lagi. Udah itu yang saya bilang, sampai kelepek-kelepek dia udah, saudara. Ya. Akhirnya Simson memberitahu kepada Delila, kenapa dia menjadi kuat? Ayat 17, maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya. Katanya, kepalaku, garis bawah ini ya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang yang lain. Intinya, akhirnya Simson nggak tahan digoda terus, nggak tahan dengan menghadapi dunia, menghadapi cara iblis mempengaruhinya dalam bentuk apapun, sehingga dia menceritakan kenapa dia kuat. Dia katakan sebab sejak lahir, dia ceritakan sebab sejak lahir saya ini sudah dipilih oleh Tuhan. Saya dibesarkan, saya tumbuh di keluarga yang membawa saya waktu ke Sunday School. Saya tumbuh di keluarga yang membawa saya untuk ikut youth ministry. Saya tumbuh di kehidupan keluarga yang mengajarkan saya betapa pentingnya ke gereja. Sehingga saya punya pengetahuan, punya otoritas rohani. Seolah-olah Simson mengatakan begitu tuh. Lalu dia begini, kalau kemudian rambut saya ini dicukur, maka saya akan kehilangan. Mohon maaf ya, saya mohon maaf dulu. Sudah. Simson akhirnya, yang rambutnya panjang, dia harus dicukur menjadi botak. Oke, dengar dulu. Ya. Yang penting ini kita bicara rohani bukan fisiknya ya. Jangan-jangan sebaliknya nih. Ya. Oke. Simson. Akhirnya dia menceritakan, dia katakan bahwa dia mengatakan soal ini, karena kepalaku ini ditudungi, maka aku kuat. Ya. Karena kepalaku ini ditudungi, maka aku kuat. Kesalahan dari Simson adalah dia tenggelam dalam persahabatan dengan dunia. Tidak hanya sekedar tenggelam, tapi dia hanyut dengan kehidupan dunia. Padahal Alkitab katakan, Yakobus pasal 4 ayat 4, James 4:4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saya tidak katakan bahwa jangan
bergaul, bukan. Jangan kemudian, atau saya tidak katakan, ayo kita eksklusif, tidak boleh berteman dengan yang lain ya, selain teman gereja. No, bukan itu pesannya. Ya, bukan itu pesannya. Pergi ke dunia, jadikan bangsa-bangsa murid Tuhan, kata Yesus seperti itu. Poinnya di sinilah, adalah Anda boleh ada dimanapun di dunia ini, hidup dimanapun, di marketplace Anda masing-masing, tapi Anda harus jadi berkat di sana. Bukan sebaliknya. Panggilan dan tanggung jawab rohani sebagai seorang nazir, sebagai orang percaya yang telah dikuduskan oleh Tuhan adalah menjadi berkat, mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kita sudah melihat banyak orang yang bisa terima Tuhan, percaya, selamat. Kenapa? Minggu lalu saya sudah kasih contoh minggu lalu. Bagaimana hanya karena alasan cinta, menyayangi dari seorang guru kepada murid-muridnya. Alasan cinta. Karena dia begitu mencintai murid-muridnya. Dan cinta itu merubah masa depan dari anak-anak yang telah diprediksikan sebelumnya tidak akan punya masa depan. Tapi karena dia mencintai anak-anak itu, sehingga cinta itu merubah masa depan menjadi orang-orang yang sukses luar biasa. Jadi panggilan kita miliki privilege sebagai orang percaya. Privilege dalam pengurapan dikhususkan. Kesalahan dari Simson sekali lagi, persahabatan dengan dunia telah menghanyutkan dan membuat dia tenggelam. Sehingga apa? Sehingga dia kehilangan kewibawaan rohaninya. Dia kehilangan pikiran-pikiran tentang Tuhan. Saudara bisa bayangkan cinta yang seharusnya milik Tuhan, dia berikan kepada dunia. Dan dia telah kehilangan cinta pertamanya kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Alkitab menceritakan kemudian saudaraku, Alkitab menceritakan ayat yang ke-18 kembali Hakim-Hakim 16. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja kota-kota Filistin. Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepadanya sambil membawa uang. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Apalagi yang diharapkan? Ketika otoritas rohanimu telah beralih atau telah menguap, tidak ada lagi. Ya, sama seperti seolah-olah ini seperti kisah Esau yang menjual hak kesulungannya. Sama, Simson seolah-olah menukar predikat nasirnya dengan kesenangan dunia. Sehingga dia meletakkan otoritasnya untuk dilucuti oleh dunia. Dia menundukkan pikirannya, kewibawaannya, kehormatan, kekuatannya. Dia tundukkan dan membiarkan orang lain untuk melucuti kekuatannya. Sehingga dia kehilangan penyertaan Tuhan, kata Alkitab. Dia kehilangan penyertaan Tuhan. Dan perempuan atau si Delila itu berhasil menundukkan dia sehingga akhirnya kekuatannya lenyap. Kepala di dalam bahasa Ibrani Rosh, makanya ada Rosh itu tahun baru dari orang Israel. Sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya. Akhir Oktober ya. Rosh atau tahun awal atau kepala atau di atas itu Rosh. Tapi akar kata dari kepala itu sendiri berangkat dari kata beginning ya. Beresit bara di Kejadian pasal 1 ayat 1. Beresit bara yang berarti beginning. Yang artinya adalah
with wisdom atau within his own mind. Jadi Alkitab bicara kepala, bicara tentang wisdom, bicara tentang kekuatan dalam pikiran, bicara tentang kewibawaan, bicara tentang otoritas. Makanya kepala itu spesial. Ya. Makanya kita kalau mendoakan orang yang ditumpangi, tumpang tangan kan kepala ya. Nggak ada tumpang kaki, nggak. Kepala yang diberkati. Mahkota diletakkan di atas kepala, nggak ada mahkota di lutut, nggak ada. Karena kepala itu beginning, itu wisdom, itu otoritas, itu wibawa, itu pikiran di sana. Nah itu yang ditaklukkan oleh iblis. Dia tidak bisa melawan langsung kekuatan Simson yang pernah mengalahkan singa dan membunuh ribuan orang. Dia tidak bisa mengalahkan dengan cara yang sama, maka dia berusaha memanipulasi. Ingat baik, kalau iblis tidak bisa menghalangimu untuk datang ke gereja, perhatikan sekali lagi, dengar baik. Kalau iblis tidak bisa menghalangimu untuk datang ke gereja, maka dia akan merampas pikiranmu ketika engkau sedang beribadah. Sehingga yang terjadi, badan ini boleh ada di gereja, tapi pikiran entah di mana. Yang ngalamin angkat tangan. Saya ngalamin. Banyak kali pikiran kita dirampas. Itu cara iblis untuk menunduk. Dia tidak bisa menghalangi kita ke gereja karena kita melayani. Karena kita punya tanggung jawab rohani. Tapi apa yang dia buat? Dia merampas pikiran kita. Orang, ingat baik, waktu kita menjadi percaya, maka prosesnya dari pikiran. Kita dengar, kita terima, kita olah dengan pikiran kita. Tuhan menganugerahkan kita pikiran yang bisa menangkap hati Tuhan. Melalui pikiran kita sehingga dia ada di dalam roh kita. Tapi pintunya adalah pikiran kita. Kita nggak bisa bilang, oh hatiku buat Tuhan, tapi pikiranmu buat dunia. Nggak bisa itu. Aku nggak ke gereja, tapi hatiku di gereja. Jadi betapa pentingnya pikiran kita. Sekali lagi, pikiran tidak bisa terlihat, nggak kelihatan. Tapi sangat mudah kita ditundukkan, diperdaya oleh dunia dan merampas fokus, merampas konsentrasi. Apa yang terjadi? Simson kehilangan otoritas rohani, wibawa rohani. Kekuatan dari Simson berasal dari wibawa rohaninya. Ingat, Tuhan memberkati dia. Dia nggak tiba-tiba karena lahir kemudian langsung kuat. Otot baja, urat kawat, enggak. Tapi ketika Tuhan memberkati dan roh Tuhan ada atas hidupnya, dia menjadi berbeda. Itu yang dia lupa. Dia merasa yang ada di dalam dirinya adalah kekuatannya. Kejatuhannya dia mulai mengandalkan kemampuan fisiknya, mengandalkan kekuatannya. Waktu pertama kali kita akan lihat jawaban-jawaban dari Simson. Ya. Jadi kepala adalah simbol dari otoritas, simbol kehormatan. Dalam konteks teks di sini, teologianya. Saya tidak larang Anda, saya kadang-kadang pingin, boleh juga sekali-sekali ya, plontos gitu ya. Pingin juga saya punya pengalaman, tapi saya tidak se-confidence teman-teman yang lain. Tapi jangan kaget kalau one day tiba-tiba saya memberanikan diri, haleluya. Haleluya lagi. Oke, anyway. Nah, jadi kepala adalah simbol dari kekuasaan, kehormatan yang ditampilkan. Makanya raja itu diurapi di atas kepala, gitu. Ya, kepemimpinan itu. Simson ada rambut yang menutupi kepalanya. Itu bicara covering, ya, covering yang menutupi kepalanya. Makanya Alkitab bicara
Efesus pasal 6 ayat 17. Efesus pasal 6 bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 17 bicara tentang terimalah ketopong keselamatan. Jadi pikiran kita ini harus ditutupi dengan ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Ditutupi. Karena itu, ini iblis bisa merampas fokus kita. Merampas pikiran kita sehingga kita kehilangan tujuan dan hal-hal besar yang Tuhan berikan. Karena pikiran ini terpedaya. Alkitab berkata yang pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman. Ya, 1 Korintus 2 atau 1 Korintus 2 ayat 4, atau saya lupa itu ayat ini mana. Tapi ayat itu katakan demikian bahwa yang pikirannya dibutahkan oleh ilah zaman ini. Kayak gitu. Hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan keputusan kita. Jangan-jangan kita buat keputusan, kita bilang itu sangat rohani, tapi keputusan itu justru membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya saya selalu mengingatkan kepada saudara, terdengar agak galak sedikit mungkin gembalamu, tapi tidak ada cara lain untuk mengingatkan anak-anak rohani dengan cara mengingatkan sekalipun itu keras. Supaya kepala kita ini ada ketopong keselamatan. Dan hanya sesuatu yang bisa menutupi kepala kita adalah firman, gak ada yang lain. Firman, Alkitab katakan itu pedang roh, yaitu firman Allah, itulah ketopong keselamatan. Makanya yang paling penting dari pertumbuhan rohani kita itu firman, dengar firman. Jangan ingat lucunya, ingat firmannya, supaya Anda hidup. Supaya pikiranmu ditutup, pikiran kita ditutupi, di cover. Kita dapat bertumbuh pada sensasi rohani yang baru. Saudara, cara terbaik untuk mengcover kepala kita adalah dengan semakin cinta Tuhan. Baca firman, dengar firman, itu hal-hal yang membuat pikiran kita di cover, tertutup. Ya, tertutup. Tuhan mau supaya Anda dan saya, Anda tidak saja terlihat ada di gereja dan melayani, tapi kita benar-benar bertumbuh kepada pengalaman kedewasaan rohani. Kita bertumbuh pada sensasi rohani yang Allah sediakan buat saya dan saudara, sehingga kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Lihat kehidupan Simson. Simson ditundukkan oleh Delila sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan, lihat. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, dia cenderung sombong. Simson gitu. Dia pikir saya kuat, saya mampu, toh juga sebelum-sebelumnya. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkan saya. Tidak ada satu cara apapun yang dibuat oleh orang Filistin yang bisa mengalahkan saya. Enggak ada. Simson bilang begitu. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Lalu kalimat dikatakan seterusnya, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kalau pikiran ini sudah ditaklukkan oleh dunia dengan cara apapun, kalau pikiran ini sudah kita serahkan kepada dunia, kita lebih berfokus kepada dunia, kita membiarkan pikiran ini ditundukkan, dikalahkan oleh dunia, kehormatan itu kita berikan kepada dunia, maka wibawa rohani kita hilang. Waktu wibawa rohani kita hilang, sama seperti Simson tidak diketahuinya, Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan dia. Sehingga pada waktu itu ketika Simson yang ketiga kali dia pikir gampang, pasti juga lepas. Waktu ternyata dia dibotakin, rambutnya dicukur, dia tidak tahu bahwa kekuatannya sudah hilang.
terlambat. Sudah hilang. Dan waktu kekuatannya hilang, tidak hanya berhenti di situ. Kita lihat betapa kejamnya iblis, betapa kejamnya dunia. Kita mungkin boleh berkata, kekejaman ibu kota itu keras. Tapi kejamnya dunia itu dan kejamnya iblis itu bisa membuat kita kehilangan segalanya. Dan Alkitab berkata, orang Filistin itu menangkap dia. Mencukil kedua matanya. Membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Alkitab katakan, Filistin menangkap, mencukil matanya, di penjara. Pekerjaannya menggiling. Sangat miris kehidupan seorang nasir Allah dengan kelebihan dan karunia yang dia miliki. Hati-hati dengan kehidupan rohani kita. Masing-masing kita punya karunia. Masing-masing kita punya karunia. Tapi yang membuat kita menikmati kewibawaan rohani kita adalah bagaimana pikiran kita ini ditundukkan kepada pribadi Yesus. Ditundukkan kepada Kristus supaya kita bisa berfokus kepada. Ada lagu katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan pada. Saudara, kalau lagu ini katakan mataku tertuju, bukan pelototi, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud mataku tertuju adalah pikiran yang diarahkan kepada Kristus. Orang yang pikirannya tertuju kepada Kristus, memiliki pikiran Kristus, dia akan bertumbuh dengan baik, benar, mengalami perjalanan dan pertumbuhan rohani yang baik. Di tengah situasi apapun juga, ada pikiran Kristus di dalamnya. Ada pikiran Kristus. Di ujung dari perjalanan pengharapan kita ketika semuanya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya selalu katakan itu. Di ujung perjalanan ketika orang dunia nggak bisa apa-apa dan kita pun nggak bisa apa-apa. Orang dunia berhenti di situ harapannya. Tapi orang percaya kepada Tuhan yang punya pikiran Kristus. Di ujung dari pengharapan itu ada Yesus yang menjamin. Ada Tuhan Yesus yang menjamin. Alkitab katakan masa depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dunia berhenti di titik pengharapan ketika mereka mengandalkan semua sumber daya yang dia punya. Selesai sudah. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia memberdayakan semuanya, sumbernya dia, sampai di titik dia nggak bisa apa-apa lah. Pada titik itu kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Kenapa? Karena pikiran ini sudah diserahkan kepada berfokus kepada Kristus. Ingat, yang kayak gini, yang kita nggak pernah ngerti, pikiran ini harus diselamatkan. Harus diselamatkan, kita mulai dibawa pada imajinasi tentang banyak hal. Saudara, jemaat, nggak pendeta, nggak gembala sama. Iblis berusaha manipulasi. Saudara pernah nggak ada situasi di hidup saudara? Waktu saudara berhadapan dengan keadaan yang Tuhan gak suka. Tiba-tiba pikiran bisa switch, jangan. Itu anugerah Tuhan, itu di bawah rohanimu ada hidup. Tapi ada saatnya, saudara tahu itu Tuhan gak suka. Tapi kita membiarkan diri kita berselancar justru. Kepada hal yang Tuhan tidak suka. Yang kayak gini, sekali kita pikir, oh yang lalu ternyata minggu ini juga boleh. Iya, kita mungkin bisa aja punya pengalaman lebih panjang dari Simpson. Sampai 5 kali enggak apa-apa. Tapi who knows? Ada titik batas panjang sabar Allah. Berhenti. Sehingga tanpa kita tahu, seperti halnya Simpson, Tuhan telah meninggalkannya. Pemazmur di dalam pasal Mazmur 51, Daud pernah berkata, Daud pernah berkata di dalam kitab Mazmur, jangan ambil rohmu, Mazmur 51:13, jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang paling ditakuti oleh seorang Raja Daud adalah apa? Kalau Roh Kudus nggak ada lagi dalam dirinya. Dia sadar sukses Daud itulah karena Tuhan. Makanya dia takut banget sampai dia bilang, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku.
Jangan buang aku dari hadapanmu. Jadi kalau Anda dan saya, kita punya pikiran, waktu nyanyi kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Doa kita arahkan hidup kita kepada, waktu melayani kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Enak itu saudara. Ketika dosa mengintip pikiran kita, mempengaruhi, masuk di celah-celah mungkin yang kita anggap sederhana. Tapi hati-hati, dari celah yang kecil, dia bisa merusak pikiran, cara berpikir. Orang kalau sudah nggak fokus kepada Kristus, sangat mudah mencari kesalahan orang lain. Ya, pasti itu. Kalau pikirannya nggak lagi berfokus kepada Kristus, pikiran ini kan harus memiliki sesuatu yang menjadi fokusnya. Kalau dia sudah tidak berfokus kepada Kristus, dia akan berfokus kepada yang lain. Tidak ada hal yang lebih menarik dari manusia adalah berfokus kepada manusia yang lain. Dan kalau orang sudah tidak berfokus kepada Kristus, dia membuka celah terhadap potensi sekecil apapun. Iblis menguasai halnya. Dia mulai melihat hal-hal yang kurang dari orang lain. Dia mulai melihat hal kecil dari orang lain. Dia mulai membuat, dia mungkin masih diklasifikasikan secara sosial orang baik karena dia nggak bergosip. Tapi dia mulai menjudge orang lain dalam pikirannya. Dan itu berdampak. Itu berdampak. Makanya rawat kehidupan rohani kita. Rawat kehidupan rohani kita. Tuhan menganugerahkan kita memiliki kehidupan rohani satu dengan lain. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Sebagai komunitas rohani, sebagai gereja yang harus saling mencintai, sebagai komunitas yang kuat, dengan iman yang kuat, itu orang percaya. Ingat sekali lagi, kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Jangan sampai kita kehilangan wibawa rohani, kekudusan. Kita di dalam Yesus kita disucikan. Disucikan untuk hal-hal besar. Ibrani 10:10, karena kehendaknya inilah kita kuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikuduskan. Saudara, hormati, hargai anugerah Tuhan. Banyak orang Indonesia di kota ini, banyak orang yang tinggal di kota Brisbane, banyak orang yang liburan di kota Brisbane hari ini. Tapi Anda yang Tuhan gerakan datang beribadah hari ini. Anda, bukan orang lain. Itu anugerah. Ketika orang-orang yang Anda tahu hari ini entah melakukan apa, di mana sedang apa, tapi Anda ada beribadah hari itu berkat, itu anugerah. Hargai itu. Orang yang berfokus kepada Kristus, dia tahu apa yang harus dia buat untuk Tuhan. Apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Paling tidak, dia bisa membuat keputusan untuk beribadah. Nah, perhatikan, orang yang beribadah saja, pikirannya bisa dicuri. Ya. Pikirannya bisa dicuri dengan alasan macam-macam. Iblis bisa manipulasi. Apalagi kalau sudah ke gereja. Apalagi kalau sudah ke gereja. Wah, resikonya besar sekali. Besar sekali. Nah, Hakim-Hakim 16 ayat 22. Saya selesaikan sebentar lagi. Saya selesaikan sebentar lagi. Ya. Hakim-Hakim 16 ayat 22. Katakan begini. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah cukur. Ini bicara tentang kesempatan kedua. Ada second chance yang Tuhan beri dalam hidup kita. Rambut Simpson mulai tumbuh. Ketika pikirannya kembali dipenuhkan, dikuasai oleh firman. Dikuasai oleh firman, tumbuh lagi. Pikirannya, kepalanya, wisdomnya, kehormatannya mulai ditutupi kembali. Maka kekuatannya tumbuh lagi. Tumbuh lagi. Saya nggak tahu di stage mana kehidupan Anda, kita pada hari ini, siapapun kita.
Tapi hari ini adalah momentum Tuhan menumbuhkan kembali. Di dalam pikiran kita, Tuhan tumbuhkan benih-benih firman yang pernah kita dengar. Benih-benih firman yang pernah kita dengar sekian lama sekalipun, Tuhan hidupkan kembali. Itu adalah kesempatan Tuhan untuk mengembalikan wibawa rohani, otoritas, kehormatan rohani kita. Karena pikiran kita kembali dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Sehingga Pemazmur 139 ayat 23 berkata begini, selidikilah aku ya Allah, kenalilah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur berkata, kenalilah pikiran-pikiranku. Penting sekali. Kita nggak boleh hanya memberikan kepada Tuhan hal-hal yang lain, tapi pikiran kita berikan kepada dunia. Makanya saudara kalau nonton di YouTube kan banyak perdebatan antara seorang ateis dan orang yang percaya, perdebatan. Saudara orang percaya Anda kan bisa lihat bagaimana argumentasi yang dibangun dalam akar konstruksi berpikir mereka. Karena kita terima Tuhan, kita puji Tuhan, Tuhan memberikan kita pengertian, tapi kita dengar debat itu, wow. Sama dengan orang-orang yang ikut LGBT itu. Kalau saudara baca kitab Roma, itu jelas di Roma. Karena mereka menolak pengenalan tentang Tuhan, maka pikiran mereka diserahkan kepada hal-hal yang terkutuk. Alkitab katakan. Itu dia. Menolak pengenalan tentang Tuhan, maka mereka membiarkan pikiran mereka dilucuti oleh iblis. Digantikan dengan doktrin dan filosofi dunia yang menyesatkan. Apalagi kita yang tinggal di negara yang sebebas ini, bahkan di Indonesia mulai ada hal-hal itu. Mulai terjadi. Ini harus diingatkan kepada saudara. Supaya Anda tidak sekedar membawa anakmu ke gereja ikut sekolah minggu, tapi menanamkan dalam pikiran mereka bahwa kalau mereka dengar pelajaran di sekolah yang berbeda dengan yang diajarkan firman Tuhan, doakan anak-anak kita supaya pikiran mereka itu ditutupi, ditudungi dengan firman Tuhan. Supaya anak-anak kita, mereka tidak disesatkan. Sekali lagi, Pemazmur berkata, kenali pikiran-pikiran. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ingat, pikiran tidak pernah berhenti, sekalipun kita tidur. Sekalipun kita tidur. Tubuh fisik kita bisa beristirahat. Tapi pikiran dia tetap jalan. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya orang tua waktu anaknya ke sekolah, ya nggak apa-apa, latih berkati anak-anak, tumpang tangan. Nggak apa-apa, itu baik untuk anak-anakmu. Ya. Baik untuk anak-anakmu. Tumpang tangan supaya kepala pikiran mereka itu di cover. Dan jangan jadi candaan. Karena dengar khotbahnya Om Jerry hari ini, besok anak ketemu teman sini. Tak tumpang tangan kamu dulu ya, mau kuliah toh. Kecuali dilakukan dengan serius karena ada teman Anda yang harus didoakan, boleh aja. Tapi nggak boleh main-main. Boleh, tapi nggak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Roma 12 ayat 2 katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak ada cara lain di kehidupan kita untuk bisa mengerti kehendak Allah dan membedakan mana yang sempurna dan tidak. By the renewal of your mind, kata Alkitab. Kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Terjemahan lain menggunakan the renewal of your mind.
Berubah pikiran yang diubahkan supaya kita bisa memilih mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak suka. Hanya dengan itu caranya. Ayo perkaya pikiranmu dengan firman. Saya senang anak-anak pelayan-pelayan yang suka belajar firman. Saya senang. Bagus tuh. Ya, baca firman itu perkaya, itu covering pikiranmu. Ya. Tapi jangan kemudian Anda kata, oh ya Om Jerry bilang baca firman aja, nggak usah belajar waktu exam. Ya, nggak boleh. Waktu Anda sekolah belajar baik-baik. Ya, belajar baik-baik. Waktu pas harus belajar, Anda pakai alasan mau baca firman. Yang seharusnya banyak waktu untuk baca firman, Anda nggak mau. Begitu ada SMS dari Om Jerry, ayat. Udahlah. Ada yang gitu? Nggak ngaku, nggak apa-apa. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budi, pikiran yang dipulihkan. Ya. Jemaat Brisbane, tadi juga saya ingatkan jemaat Gold Coast, dan saya senang. Selesai ibadah ada yang datang, Om saya diberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Harus. Siapa lagi diingatkan? Kan gereja nggak cuma persoalan hati. Ibadah bukan cuma soal hati, soal pikiran yang dipulihkan. Pikiran dipulihkan kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.